Halo, nama saya Windy Happy Firmanda dari Universitas Ciputra Surabaya, jurusan akuntansi dengan NIM 01060422100022. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat jurnal umum dari perusahaan dagang dengan metode perpetual. Metode perpetual adalah metode pencatatan setiap waktu menyesuaikan transaksi input dan output persediaan barang. Di sini saya akan menjelaskan apa itu perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang bentuk transaksinya berupa barang atau produk dan menjual kembali produk tersebut tanpa mengubah sifat produk bersangkutan. Sistem perpetual adalah mencatat secara langsung barang dagang baik yang baru dibeli ataupun yang terjual. Jadi kalau sistem perpetual itu kalau ada barang masuk dicatat, lalu kalau ada barang keluar langsung dicatat. Lalu ada dua jenis pengiriman. Yang pertama FOB destination. Kalau kita sebagai penjual, kita tidak perlu membayar biaya pengiriman karena biaya pengiriman ditanggung oleh pembeli. Tapi kalau kita sebagai pembeli, kita yang menanggung biaya pengiriman tersebut. Lalu selanjutnya ada FOB shipping point yang dimana biaya pengiriman ditanggung oleh penjual. Jadi jika kita sebagai penjual, kita yang membayar biaya untuk pengirimannya. Tapi kalau kita sebagai pembeli, kita tidak perlu membayar biaya pengirimannya. Lalu selanjutnya ada ketentuan untuk pembelian atau penjualan kredit yang seperti contoh 3/10 N/30. Maksudnya adalah jika kita membayar atau orang membayar dalam waktu 10 hari, itu dia mendapat diskon 3%. Tapi kalau tidak, dia harus tetap membayar dalam tempo waktu 30 hari. Nah, kalau dia tidak membayar dalam rentan waktu 10 hari nih, jadi kayak hari ke-12, hari ke-15, nah dia tidak dapat 3%-nya, tapi dia harus tetap membayar dalam tempo waktu 30 hari. Nah, sekarang kita akan masuk di jurnal umum perusahaan dagang. Di sini saya sudah membuat eh, list dari database-nya. Saya sudah membuat list dari akun-akun yang akan kita masukkan di jurnal nanti. Ini adalah transaksi-transaksi yang akan kita masukkan di penjurnalan umum nanti. Sebelum itu, apa sih perusahaan dagang? Perusahaan dagang adalah perusahaan yang bentuk transaksinya yaitu membeli barang atau produk dan menjual kembali produk tersebut tanpa mengolah atau mengubah fisik produk bersangkutan. Saya akan mencontohkan bagaimana membuat akun ini menjadi otomatis. Kita ke data, lalu pilih data validation, lalu pilih list, lalu ke database, kita log dari aset sampai beban bunga. Klik OK. Nah, kita masukkan tanggal 1 bulan 2 2012 untuk transaksi memindahkan uang dari rekening pribadi ke rekening bank yang digunakan untuk usahanya sebesar 50 juta. Kita masukkan cash, lalu ada di sini modal. Nah, sejumlah 50 juta. Keterangannya, modal Ricky. Oh, untuk membuat akun full, rumusnya if dalam kurung kita masukkan B5 sama dengan 0, titik koma, C5, lalu B5, tutup kurung. Kenapa eh, di akun debitnya kas? Karena ada kas masuk dari Ricky berupa modal. Nah, di akun kreditnya modal karena Ricky memasukkan uang sebesar 50 juta ke rekening usahanya berbentuk modal.
Untuk akun full kita bisa tarik D5 ini untuk mengcopy rumusnya. Transaksi selanjutnya membayar sewa kantor bulan ini sebesar 3 juta. Tanggal 1/2/2012 eh, dia membayar sewa nih. Jadi kita menuliskan beban sewa di akun debitnya. Lalu karena membayarnya dengan cash, jadi kita masukkan cash di akun kredit. Nah, sebesar 3 juta. Kita beri keterangan beban sewa Februari. Lalu selanjutnya ada membayar listrik, air, dan telepon bulan ini sebesar 1.500.000. Kita masukkan tanggal 1/2/2012 membayar beban utilitas. Lalu di akun kreditnya kita tuliskan cash sebesar 1.500.000 di debit, 1.500.000 juga di kredit. Kita beri keterangannya membayar listrik, air, di tanggal 2 ada membeli barang secara kredit dari PT ARA senilai 15 juta dengan syarat FOB Destination eh, dengan ketentuan 3/10 N30. Nah, jadi FOB Destination itu apa sih? FOB Destination adalah biaya pengiriman yang ditanggung oleh penerima. Lalu ada FOB Shipping Point, yaitu biaya pengiriman ditanggung oleh penjual. Di tanggal 2 ini, membeli barang secara kredit dari PT ARA senilai 15 juta dengan syarat FOB Destination. Lalu ada ketentuan 3/10 N/30. Jadi, kalau dia bayarnya itu dalam 10 hari dari tanggal 2, jadi tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12. Nah, dia itu mendapat diskon 3%. Tapi kalau dia tidak membayar dalam waktu 10 hari itu, dia tidak dapat diskon 3%-nya itu. Tapi dia harus melunasi di hari ke-30. Untuk penjualannya, tanggal 2 bulan 2 2012. Di sini kita masukkan persediaan, lalu utang usaha. Nah, karena kita tadi beli barang kan, jadi persediaan kita bertambah. Nah, persediaan bertambah itu di akun debit. Lalu karena kita membelinya secara kredit, jadi akun debitnya kita masukkan utang usaha. Jadi utang kita bertambah sebesar 15 juta. Karena ada eh, syarat FOB destination, kita masukkan ongkos kirimnya sebesar 1.350.000. Di akun debitnya kita masukkan persediaan, lalu di akun kreditnya kita masukkan cash sebesar 1.350.000 di debit, 1.350.000 di kredit. Ini untuk pembayaran ongkos pengiriman barang yang kita beli. Tanggal 9, menjual barang secara tunai kepada PT Makmur senilai 6.250.000, beban pokok penjualan 5 juta dengan syarat FOB Destination. Nah, karena di sini FOB Destination, jadi tidak ada biaya pengiriman yang kita keluarkan karena sudah ditanggung oleh pembeli. Tanggal 9/2/2012.
Di sini kita masukkan kas, lalu penjualan di akun kreditnya sebesar 6.250.000. Lalu ada beban pokok penjualan, dan di sini ada persediaan sebesar 5 juta. Keterangannya menjual barang kepada PT Makmur. Jadi kita ada menjual barang kepada PT Makmur sebesar 6.250.000. Karena penjualannya secara tunai, jadi kita masukkan di akun debitnya itu cash, lalu akun kreditnya itu penjualan sebesar 6.250.000. Lalu ada beban pokok penjualan dan persediaan. Lalu apa sih beban pokok penjualan itu? Beban pokok penjualan adalah pengeluaran atau bahan yang dikeluarkan secara langsung maupun tidak langsung guna memproduksi barang dan jasa untuk kemudahan diperjualbelikan atau digunakan sendiri. Nah, beban pokok penjualan ini mengurangi jumlah persediaan. Dari penjualan tadi ada beban pokok penjualan sebesar 5 juta. Selanjutnya, pada tanggal 10 mengembalikan barang yang dibeli 2 Februari dari PT Ara sebesar 2.500.000. Jadi ini ada retur pembelian dari pembelian kita yang kita lakukan di tanggal 2 Februari dari PT Ara, yaitu sebesar 2.500.000. Nah, utang usaha kan berkurangnya di debit. Kita masukkan utang usaha. Nah, kenapa utang usahanya berkurang? Karena tadi kita membelinya masih dengan kredit dan belum dilunasi. Jadi, utang usaha kita berkurang karena retur tadi sebesar 2.500.000. Kita tuliskan di sini retur pembelian. Di tanggal 12 menjual barang secara tunai kepada PT Cahaya senilai 3.750.000, beban pokok penjualan 3 juta dengan syarat FOB destination. Jadi yang menanggung biaya pengirimannya PT Cahaya. Di akun debitnya kita masukkan cash karena membeli secara tunai. Lalu di akun kreditnya kita masukkan penjualan. Selanjutnya di akun debit kita masukkan beban pokok penjualan. Di akun kreditnya persediaan. Sebesar 3.750.000 dan beban pokoknya 3 juta. Di keterangan kita masukkan menjual barang kepada PT Cahaya.
Karena PT Cahaya ini pembeliannya secara tunai, di akun debitnya kita masukkan cash, di akun kreditnya kita masukkan penjualan. Lalu ada beban pokok penjualan sebesar 3 juta, persediaannya 3 juta. Untuk kasnya tadi sama penjualannya tadi 3.750.000. Tanggal 13 membeli barang secara tunai dari PT Dini sebesar 8 juta dengan syarat FOB destination ongkos kirim sebesar 750. Nah, di sini FOB destination kita sebagai pembelinya. Jadi kita yang bayar biaya pengirimannya. Nah, biaya pengirimannya itu sebesar 750. Jadi kita membayar 750 untuk biaya pengiriman barang yang kita beli. 13 bulan 2 2012. Di sini persediaan di akun kreditnya cash debit sebesar 8 juta, kredit sebesar 8 juta. Nah, kita ada beli persediaan kan tadi, karena kita membelinya secara tunai, jadi persediaan kita bertambah di debit, lalu cash kita berkurang di kredit sebesar 8 juta. Di sini kita tuliskan pembelian dari PT Dini. Lalu ada biaya pengiriman yang harus dibayar sebesar 750. Di akun debit kita masukkan persediaan, di akun kreditnya kita masukkan cash sebesar 750. Nah, kenapa di jurnal saat kita membayar biaya pengiriman, kita harus memasukkannya di persediaan dan di kreditnya kita cash. Karena biaya pengiriman itu menambah persediaan, lalu cash kita keluarkan untuk membayar biaya pengirimannya. Tanggal 14, menjual barang secara kredit kepada PT Cahaya senilai 12.500 dengan syarat FOB shipping point 2/8 N/30, beban pokok penjualan 10 juta, ongkos kirim sebesar 1 juta. Jadi kalau PT Cahaya ini membayar dalam waktu 8 hari, itu dapat diskon 2%. Tapi kalau lebih dari 2 hari, dia nggak dapat diskon. Tapi harus membayar dalam waktu 30 hari. Tanggal 14 bulan 2 2012. Karena kita menjual barangnya secara kredit, jadi akun debitnya itu piutang usaha. Lalu di akun kreditnya masukkan penjualan sebesar 12.500.000. Lalu ada beban pokok penjualan sebesar 10 juta. Dan persediaan yang berkurang sebesar 10 juta. Karena FOB shipping point, jadi kita membayar biaya pengirimannya sebesar 1 juta. Kita masukkan di akun debitnya beban pengiriman, lalu di akun kreditnya cash untuk membayar biaya pengirimannya sebesar 1 juta. Diberi keterangan menjual barang kepada PT Cahaya. Tanggal 15, membayar kepada PT ARA untuk pembelian secara kredit pada tanggal 2 2012, dikurangi retur pembelian pada tanggal 10
bulan 2 2012 sebesar 2.500.000. Kita mau bayar nih eh, pembelian kita pada tanggal 2 Februari 2012. Nah, di sini ada syarat 3/10 N per 30. Jadi, ada diskon 3% kalau dibayar dalam waktu 10 hari, tapi harus dibayar pada waktu 30 hari. Nah, karena kita mau bayarnya ini tanggal 15, jadi udah melebihi dari 10 hari. Jadi kita tidak dapat diskon 3%-nya itu. Lalu karena pada tanggal 10 Februari 2012 kita ada retur barang yang kita beli sebesar 2.500.000, jadi 15 juta itu dikurangi 2.500.000. Sisanya 12.500.000. Di akun debit kita masukkan utang usaha karena utang usaha kita berkurang di debit, lalu kita masukkan cash karena kita membayar utang usaha kita, jadi cash kita berkurang, yaitu sebesar 12.500.000. Keterangannya membayar pembelian 2 Februari 2012 kepada PT Ar. Pada tanggal 18 memberi barang secara kredit dari PT Dini senilai 20 juta, diskon dagangnya 5%, ketentuannya 3/10 N per 30. Jadi kita membeli barang dari PT Dini senilai 20 juta. Tapi karena ada diskon dagang 5%, jadi 20 jutanya itu dikurangin 5% karena diskon. Lalu kalau kita membayar dalam jangka waktu 10 hari itu, kita mendapat diskon 3%, tapi kalau tidak, kita harus membayar dalam waktu 30 hari. 18 Februari 2012. Akun debitnya kita masukkan persediaan karena kita membeli barang, jadi persediaan kita bertambah. Lalu karena kita membelinya secara kredit, di akun kreditnya kita masukkan utang usaha. Kita akan menghitung berapa yang harus kita bayarkan nanti karena dikurangi diskon 5%. Sama dengan 20 juta dikurangi dalam kurung 20 juta dikali 5%. Nah, yang harus kita bayarkan nanti yaitu 19 juta. Di keterangan kita tuliskan pembelian dari PT Dini. Pada tanggal 19 menerima retur dari PT Cahaya untuk penjualan 14 Februari sebesar 1 juta. Beban pokok penjualannya 800. 19 bulan 2 2012. Di akun debitnya kita masukkan retur. Di akun kreditnya kita masukkan piutang usaha sebesar 1 juta. Di akun debitnya ini kenapa diisi retur? Karena ada pengembalian barang dari yang kita jual. Nah, itu dimasukkan ke akun retur. Lalu karena dia membelinya dengan eh, kredit, jadi piutang usahanya dia yang kita kurangi. Jumlahnya sebesar 1 juta rupiah. Selanjutnya, di akun debitnya ini kita masukkan persediaan, lalu di akun kreditnya kita masukkan beban pokok penjualan. Nah, kenapa di akun debit kita masukkan persediaan, di akun kreditnya kita masukkan beban pokok penjualan? Nah, kenapa ada persediaan di akun debit dan
beban pokok penjualan di akun kredit. Jadi karena tadi ada pengembalian barang berupa retur dari pembeli, persediaan kita bertambah lagi. Beban pokok penjualannya di akun kredit karena barang yang harusnya sudah mengurangi beban pokok penjualan itu tuh balik lagi. Nah, di situ kembali menambah beban pokok penjualannya di kredit sebesar 800.000. Di keterangan kita tuliskan retur penjualan dari PT Cahaya. Pada tanggal 24, menjual barang secara kredit kepada PT Makmur senilai 20 juta, diskon dagang 3% dengan syarat FOB Destination. Syarat kreditnya yaitu 2/8 N/30. Beban pokok penjualannya 16 juta. Nah, jadi perusahaan pagi sore ini menjual ke PT Makmur. Nah, dia jualnya itu 20 juta. Tapi dia kasih diskon sebesar 3%. Nah, kalau PT Makmur ini membayar dalam jangka waktu 8 hari, maka PT Makmur ini dapat diskon lagi 2%. Tapi kalau bayarnya itu lebih dari 8 hari, dia nggak dapat diskon 2%, tapi tetap harus bayar dalam waktu 30 hari. Karena dengan syarat FOB Destination, berarti yang bayar biaya pengirimannya itu PT Makmur. 24 Februari 2012 di akun debitnya kita masukkan piutang usaha, lalu potongan harga, di akun kreditnya kita masukkan penjualan. Nah, penjualannya ini kita masukkan 20 juta. Kita hitung berapa potongan harganya kalau diskon 3%. Potongan harganya itu 600.000. Untuk piutang usahanya itu penjualan dikurangi potongan harga, yaitu 19.400.000. Lalu di akun debit kita masukkan lagi beban pokok penjualannya. Di akun kredit kita masukkan persediaan sebesar 16 juta. Di keterangan kita tuliskan menjual barang kepada PT Makmur. Untuk tanggal 24 yang kedua, menjual barang secara kredit kepada PT Cahaya senilai 8.750 dengan syarat FOB shipping point dengan ketentuan kreditnya 2/8 N/30, beban pokok penjualannya 7 juta, ongkos kirimnya sebesar 800.000. 24 bulan 2 2012. Di akun debitnya kita masukkan piutang usaha, di akun kreditnya kita masukkan penjualan sebesar 8.750. Lalu di akun debitnya kita masukkan beban pokok penjualan. Di akun kreditnya kita masukkan persediaan sebesar 7 juta. Karena FOB-nya shipping point, yaitu sebesar 800.000, kita masukkan di sini beban pengiriman. Lalu di akun kreditnya kita masukkan cash sebesar 800.000.
Di keterangan kita tuliskan menjual barang kepada PT Cahaya. Di tanggal 25 menerima cash dari PT Cahaya atas penjualan tanggal 14 bulan Februari 2012 dikurangi retur penjualan. Pada tanggal 14 Februari 2012 itu eh, menjual barang secara kredit kepada PT Cahaya senilai 12.500.000. Lalu pada tanggal 19 ada retur sebesar 1 juta. Jadi yang diterima pada tanggal 25 Februari 2012 yaitu 11.500.000. Di akun debitnya kita masukkan cash, di akun kreditnya kita masukkan piutang usaha sebesar 11.500.000. Di keterangan kita masukkan menerima cash atas penjualan 14 Februari 2012 dari PT Cahaya. Pada tanggal 25 Februari 2012 untuk transaksi yang kedua membayar kepada PT Dini untuk pembelian secara kredit pada 18 Februari 2012. Pada tanggal 18 itu membeli barang secara kredit dari PT Dini senilai 20 juta. Ada diskon dagangnya 5% dengan syarat shipping point, lalu syarat kreditnya 3/10 N/30. Karena ini membayarnya masih dalam kurun waktu 10 hari, jadi mendapat diskon 3%. Pada tanggal 18 itu karena sudah mendapat diskon 5%, jadi dari harga 20 juta menjadi 19 juta. Utang usaha di akun debit, lalu di akun kreditnya cash sebesar sama dengan 19 juta dikurangi dalam kurung 19 juta dikali 3%. 18.430, lalu cashnya 18.430. Di keterangan dituliskan membayar pembelian 18 Februari 2012 kepada PT Dini. Lalu pada tanggal 27 menerima cash dari PT Makmur atas penjualan tanggal 24 bulan Februari 2012. Pada tanggal 24 itu kita menjual barang secara kredit pada PT Makmur sebesar 20 juta, diskon dagangnya 3%, karena dia membayar dalam 8 hari, jadi dia mendapat diskon 2%. Di akun debitnya kita masukkan cash. Selanjutnya, potongan harga. Di akun kredit kita masukkan piutang usaha. Piutang usahanya kita masukkan 19.400.000. Untuk potongan harganya 19.400.000 dikali 2%. Untuk cash yang masuk yaitu 19.400.000 dikurangin 388.000, yaitu 19.012.000. Keterangannya menerima cash atas penjualan 24 Februari 2012 dari PT Makmur.
pada tanggal 28 Februari 2012 membayar gaji karyawan kantor sebesar 4 juta. Di akun debitnya kita masukkan beban gaji kantor, lalu di akun kreditnya kita masukkan kas sebesar 4 juta. Lalu keterangannya membayar gaji karyawan kantor. Bulan Februari. Lalu pada tanggal 28 Februari untuk transaksi yang kedua, menarik kas untuk keperluan pribadi sebesar 4 juta. 28 Februari 2012, prive di akun debit, dan kas di akun kredit sebesar 4 juta. Keterangannya menarik kas untuk keperluan pribadi. Selanjutnya, kita akan membuat buku besar. Caranya, insert, pivot table, lalu kita ke jurnal, blok dari tanggal, akun full hingga ke bawah, klik OK. Nah, di buku besar ini kita masukkan tanggal, lalu debit, kredit, selanjutnya akun full di filters. Selanjutnya, kita akan mencari saldo dari debit. Caranya, fill, calculate, kita ketik saldo debit. Rumusnya sama dengan if dalam kurung debit lebih besar dari kredit, maka debit dikurangin kredit, kalau tidak hasilnya 0. Setelah klik OK. Selanjutnya kita akan mencari saldo kredit, caranya sama, fit, calculate, ketik saldo kredit. Rumusnya if dalam kurung di kredit lebih besar dari debit, maka kredit dikurangin debit, kalau tidak hasilnya 0. Klik OK. Nah, ini kita tinggal ganti akunnya menjadi cash. Selanjutnya kita copy di bawahnya. Kita ganti piutang usaha. Lalu persediaan. Selanjutnya utang usaha. Modal. Prive. Penjualan. Beban pokok penjualan. Retur.
potongan harga, beban pengiriman, beban utilitas, beban gaji kantor, dan yang terakhir beban sewa. Nah, jadi ini adalah buku besar dari transaksi-transaksi yang telah kita jurnalkan sebelumnya. Selanjutnya, kita akan membuat neraca saldo. Caranya sama, insert, pivot table, lalu kita ke jurnal, kita blok dari tanggal sampai akun full ke bawah, kita klik OK. Nah, untuk di neraca saldo ini, kita pilih akun full di row, lalu tanggal di bawahnya akun full, lalu kita pilih debit dan kredit. Lalu kita mencari saldo dari debit. Caranya seperti yang di buku besar tadi. Calculate, ketik saldo debit. Rumusnya if dalam kurung debit lebih besar dari kredit, maka debit dikurangi kredit. Kalau tidak hasilnya 0. Klik OK. Nah, ini adalah saldo debit. Selanjutnya kita mencari saldo dari kredit. File, calculate, saldo kredit. Formulanya if dalam kurung jika kredit lebih besar dari debit, maka kredit dikurangi debit. Kalau tidak, hasilnya 0. Klik OK. Nah, ini saldo kreditnya. Nah, untuk di neraca saldo ini, kita cuma butuh saldo debit dan saldo dari kredit. Jadi, kita matikan filter dari debit dan kreditnya. Selanjutnya, kita akan mencari total dari saldo debit dan saldo kredit. Sama dengan sum dalam kurung, kita blok dari yang cash sampai dengan beban sewa, tutup kurung, enter. Yang sebelah sama dengan sum dalam kurung, blok dari yang cash sampai beban sewa, lalu enter. Nah, ini adalah neraca saldonya, dan ini adalah grand totalnya. Selanjutnya ada laporan laba rugi. Untuk laporan laba rugi ini, kita bisa mengcopy dari neraca saldo. Untuk di laporan laba rugi ini, kita cukup memunculkan akun penjualan, beban pokok penjualan, retur, potongan harga, beban pengiriman, beban utilitas, beban gaji kantor, dan beban sewa. Yang lain bisa kita matikan filternya. Kita masukkan penjualan, beban pokok penjualan, retur, potongan harga, beban pengiriman, beban utilitas, beban gaji kantor, beban sewa. Kita klik OK. Nah, ini adalah laporan laba rugi kita. Jadi di sini kita rugi sebesar 1.238.000. Selanjutnya ada laporan ekuitas. Di laporan ekuitas ini kita akan memasukkan modal awal yang diberikan di awal bulan. Selanjutnya ada investasi.
Selanjutnya ada laba neto, lalu prive. Nah, di sini ada kenaikan ekuitas pemilik. Lalu modal akhir bulan. Nah, untuk mengisi dari laporan ekuitas ini, kita bisa menggunakan rumus sama dengan, lalu kita pindah ke neraca saldo, kita cari modal, kita enter, nah muncul 50 juta. Selanjutnya, karena investasi nggak ada, kita beri angka 0. Kita enter, lalu untuk laba netonya, kita bisa ke laporan laba rugi. Kita klik enter. Selanjutnya untuk prive sama dengan kita ke neraca saldo, cari prive. Kita klik enter. Karena di laporan laba rugi tadi kita mengalami kerugian, maka di labanya kita tambahkan minus. Lalu karena Ricky menarik prive, maka nilainya prive ini juga minus. Enter. Lalu kita mencari kenaikan ekuitas pemiliknya sama dengan sum, klik modal, koma, investasi sampai prive di blok, lalu tutup kurung, enter. Nah, ini adalah kenaikan ekuitasnya. Untuk modal akhirnya sama dengan kenaikan ekuitas pemiliknya. Klik enter. Jadi, untuk laporan ekuitasnya, modal akhirnya ada 44.762. Selanjutnya, kita akan membuat laporan posisi keuangan. Eh, di sini ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Nah, yang pertama, aset. Untuk akunnya, kita dapat mengcopy dari penjurnalan kita. Kita pindah ke jurnal. Kita klik dimanapun di tempat akun. Bisa di akun debit atau kredit. Lalu kembali lagi ke laporan posisi keuangan. Ctrl V. Nah, di sini bisa kita tarik rumusnya. Selanjutnya, total aset. Lalu ada liabilitas. Untuk liabilitas, akunnya kita dapat mengcopy dari rumus yang di aset tadi. Selanjutnya ada ekuitas. Untuk ekuitas ini, kita dapat memasukkan modal akhir dari laporan ekuitas. Lalu selanjutnya ada total liabilitas dan ekuitas. Nah, di aset ini ada kas, piutang usaha, lalu persediaan. Di liabilitas ini ada utang usaha. Untuk memasukkan nominal dari cash, piutang usaha, persediaan, dan utang usaha, kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP. Caranya sama dengan VLOOKUP dalam kurung A5, kita ke neraca saldo, kita copy dari kas sampai bawah. Lalu
Kita lihat cash itu di baris kedua. Lalu kita enter. Nah, untuk caranya kita bisa copy ke bawah. Untuk utang usaha, cara memasukkan nominalnya sama dengan VLOOKUP. Kita klik A10, lalu di koma, lalu ke neraca saldo, kita blok dari kas sampai bawah. Lalu karena utang usaha terletaknya di kredit, saldo kredit ada di kolom ketiga, jadi kita tambahkan 3. Lalu enter. Nah, untuk modalnya sama dengan kita ke laporan ekuitas, klik modal akhir, enter. Nah, sekarang kita akan mencari total dari aset sama dengan sum, lalu pilih dari kas sampai persediaan. Tutup kurung, enter. Untuk total liabilitas sama dengan sum, kita totalkan utang usaha dan modal 28 Februari. Tutup kurung, enter. Nah, ini adalah laporan posisi keuangan. Jadi, di asetnya ada 45.332.000, lalu total liabilitas dan ekuitasnya juga 45.332.000. Untuk penjelasan dari pengertian apa itu buku besar, neraca saldo, laporan laba rugi, laporan ekuitas, dan laporan posisi keuangan, kalian dapat melihatnya di video sebelumnya. Terima kasih.